Cara pertama, jadi saya akan memulai saya kira dengan sebuah konsep dasar tentang nasionalisme. Dan nanti mungkin setelah itu kita berbicara tentang katakanlah berbagai tantangan daripada nasionalisme, dan baru berikutnya kita masuk kepada mungkin kita sebut sebagai nasionalisme ala milenial, yang saya kira menjadi tantangan bagi kita semuanya ketika membicarakan apa sebetulnya pandangan kelompok-kelompok ini ketika kita berbicara tentang nasionalisme tersebut. Untuk membuat lebih sistematis dan memudahkan saya untuk berbicara, saya akan melakukan share PowerPoint. Ini tradisi yang pengajian yang pakai PowerPoint. Jadi kalau umpamanya kita berbicara tentang nasionalisme, mungkin kita bisa merujuk ke salah satunya kepada apa yang pernah disampaikan oleh salah satu pendiri bangsa kita, yaitu Soekarno, ya, bahwa kalau umpamanya kita bicara nasionalisme, itu adalah maknanya suatu itikad, suatu keinsafan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa. Jadi meskipun mereka tidak bertemu, tidak pernah merasa, tidak pernah bertatap muka, bercakap, tidak berada pada satu tempat yang sama, tetapi mereka terkoneksi, terhubung, bahwa mereka merasa satu bangsa. Bahkan meskipun mereka katakanlah meyakini keyakinan yang berbeda, etnis yang berbeda, dan juga mungkin bahkan tidak bisa berbicara antara satu sama yang lain, tetapi mereka masih merasa satu golongan dan satu bangsa. Itu yang disebut dengan nasionalisme. Atau kalau umpamanya menjadi lebih panjang, ya, definisi daripada nasionalisme itu diantaranya pernah ditulis oleh Presiden Soekarno tahun 26. Suatu nyawa, suatu azas akal yang terjadi dari dua hal. Pertama-tama, rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani satu riwayat. Ini yang biasanya disebut senasib, kayak gitu ya. Terus kemudian kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Jadi ini yang disebut dengan sepenanggungan. Kita memiliki cita-cita bersama. Kita memiliki nasib yang sama, kita memiliki cita-cita bersama ke arah mana bangsa ini hendak dibawa. Bukannya jenis atau ras, bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan butuh, bukannya pula batas-batas negeri yang menjadikan bangsa itu. Bangsa adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu. Jadi ini yang kita sebut dengan sebagai bangsa dan nasionalisme, keinginan untuk bersama-sama menjadikan negara ini, bangsa ini ke arah tertentu yang lebih baik, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ada, kalau umpamanya tadi dalam bahasanya Pak Syafiq, itu adalah memiliki ikatan bersama dalam ahd, dalam perjanjian, dan kemudian melakukan syahadah, perwujudan menunjukkan sebagai karya-karya terbaik kepada bangsa ini ke arah tertentu daripada bangsa. Nah, itu kalau umpamanya kita menyebut tentang konsep daripada nasionalisme. Nah, ini saya kira sama kalau umpamanya kita merujuk dengan definisi yang biasa dipakai oleh beberapa penulis asing kayak gitu ya. Misalnya yang dilakukan oleh Ben Anderson itu ya dalam Imagined Community, bahwa yang disebut dengan nation dan nasionalisme itu adalah imagined political community. Sebetulnya itu adalah bayangan politik kayak gitu. Tempat bisa terpisah-pisah, lokasi bisa berada pada tempat yang berbeda, orang tidak berada pada satu negara, tetapi kalau merasa nasional, maka dia memiliki political, jadi ada bayangan untuk bersama. It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow members. Jadi banyak daripada warga negara ini yang tidak pernah tahu dengan saudaranya yang lain. Bahkan mungkin tidak semua dari kita itu pernah menginjak Papua. Tidak semua dari kita pernah menginjak Timor. Tidak semua daripada kita itu menginjak ke Aceh. Tetapi kita merasa sebagai bagian daripada negara. Tidak semua pernah bertemu atau mendengar tentang saudaranya yang lain. Yet in the minds of its
lives the image of the communion. Di dalam bayangan mereka, mereka merasa sebagai bangsa yang satu, sebagai nation yang satu, sebagai saudara yang satu, sebagai saudara sebangsa yang satu. Itu yang disebut dengan nation atau nasionalisme sebagai satu bangunan daripada kebersamaan untuk berada pada satu negara, satu bangsa, satu cita-cita ke arah ke depan bangsa ini. Nah, sama juga kita bisa mengutip pada yang lain, ideological movement for attaining and maintaining autonomy, unity, identity. Jadi kita membangun otonomi, kesatuan, dan identitas. Dan itu yang kemudian disebut sebagai nation. Itu makna daripada nasionalisme. Intinya sama semuanya, adalah bahwa kita semuanya bergerak bersama, memiliki perjanjian, berjuang bersama, membangun negeri ke arah kemajuan tertentu, dan merasa loyal, terikat satu sama lain, berdedikasi kepada bangsa. Dan itulah yang disebut dengan nasionalisme. Nah, tentu kalau umpamanya kita berbicara nasionalisme, antara yang dulu tahun 45 yang pernah mengalami konstruksi kemerdekaan, dengan nanti yang tahun 2045, 100 tahun kemudian akan berbeda maknanya, dan tantangannya itu juga berbeda. Ini kalau umpamanya kita sebut nasionalisme itu adalah sebuah konsep yang evolving, selalu berubah, selalu membentuk kayak gitu. Dan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang akan berbeda tentang ikatan masa lalu, ikatan ke depan itu berbeda. Makanya nanti kita akan berbicara tentang konsep milenial ketika memandang nasionalisme yang berbeda dengan cara pandang katakanlah para pendiri bangsa atau kita yang sudah generasi tua di dalam memandang kebersamaan kita semuanya. Nah, ini diantaranya misalnya kalau umpamanya Bapak Ibu ingin memperdalam atau mendalami tentang persoalan ini, diantaranya adalah ada di dalam buku yang saya sebutkan tadi, Sains 45, tentang salah satunya tentang konsep daripada nasionalisme di tengah transnasionalisme. Bagaimana kemudian bisa bertahan kayak gitu. Karena yang disebut negara bangsa misalnya adalah bukan konsep baru. Bukan konsep, maksud saya bukan konsep yang sangat lama, itu baru terjadi abad 18, 19, dan kemudian menjadikan kita berada pada negara bangsa yang berbeda-beda dari konsep yang sebelumnya yang mungkin berdasarkan kerajaan, komunitas suku, dan sebagainya kayak gitu. Nah, pada masa yang akan datang, terutama dengan katakanlah teknologi informasi dan komunikasi, apa yang kita bayangkan tentang negara bangsa itu adalah berbeda dengan yang dulu kayak gitu. Nah, ini yang kemudian kita memiliki tantangan-tantangan mulai dari kemajemukan Indonesia, terus kemudian konsep-konsep transnasionalisme yang tadi disebutkan oleh Pak Syafiq, diantaranya memandang konsep negara bangsa itu sebagai asobiah dan menolak kepada nation state dan kemudian mempromosikan khilafah dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada tantangan daripada nasionalisme yang kalau umpamanya di Muhammadiyah diantaranya sudah dijawab dengan Darul Ahdi Wasyahadah. Tetapi ada tantangan yang lain, misalnya kewarganegaraan ganda, double citizenship, triple citizenship atau global citizenship. Kewarganegaraan yang tidak hanya dibatasi oleh negara, oleh satu kewarganegaraan. Bagaimana kemudian mengembangkan nasionalisme dalam konteks ini? Indonesia tentu saja masih mengakui satu kewarganegaraan, tapi negara-negara yang lain sebagian gitu ya sudah mengakui double citizenship, kewarganegaraan ganda. Dan kemudian banyak orang yang tidak mengattach dirinya, mengasosiasikan dirinya kepada negara tertentu. Misalnya mereka yang terus berada di lautan atau multinational company yang berada di berbagai negara, yang kemudian katakanlah loyalitasnya kadang-kala disebut kepada uang, bukan kepada negara. Ada juga organisasi multinasional seperti European Union dan sebagainya. Dan ini semuanya adalah berbagai tantangan terhadap nasionalisme. Dan yang terakhir saya kira yang kita hadapi bersama adalah post-truth, yang diantaranya kalau umpamanya kita lihat itu adalah beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini tentang bagaimana konsep daripada kenegaraan, nasionalisme yang menjadi eksesif dan menolak keberadaan kepada mereka yang berbeda karena informasi yang misalnya bahwa Rohingya itu bukan bagian daripada Myanmar, sehingga mereka tidak perlu berada di sini dan tidak dianggap sebagai saudara sebangsa oleh mereka. Para imigran tidak dianggap sebagai bagian daripada kebangsaan dan karena itu ditolak keberadaannya. Ini adalah tantangan-tantangan baru yang saya kira
berkembang diantaranya karena era post-truth yang menyebar kepada masyarakat kita di dunia ini, kayak gitu. Ini adalah contoh-contoh saja, tetapi kemudian kita masuk kepada bagian yang milenial. Jadi pola dan ekspresi nasionalisme tentu saja berbeda yang saya sebutkan tadi antara pola lama dan pola yang baru. Kalau umpamanya kita menyebut ekspresinya ditandai misalnya yang lama itu adalah selalu menyebutnya antara ancaman asing dan martabat bangsa. Dan kita mendengar pidato-pidato itu bukan hanya ada di Amerika oleh Trump yang kemudian make America great again, tetapi di pidato para dalam kampanye misalnya Pilpres, kita akan melihat kata-kata yang mirip dengan itu. Jadi ancaman asing itu masih dilihat sebagai sebuah paradigma yang lama, dan martabat bangsa menjadi sebuah konsep yang mirip dengan tahun-tahun yang tahun 45 dan sebagainya. Nah, kita akan melihat kelompok anak muda itu sebagai sesuatu komunitas yang berbeda bayangannya dengan yang terjadi pada kelompok tua. Bagi milenial yang disebut batas-batas negara, bangsa, baik secara fisik maupun gagasan, adalah sesuatu yang dinegosiasikan terus-menerus. Mereka itu seperti sudah terhubung dengan komunitas dunia, tidak lagi terikat pada satu bangsa, dan kemudian mereka tidak terikat dengan masa lalu yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan. Dan ini menjadi kontras kalau umpamanya kita lihat dengan konsep yang dibawa para pemimpin yang tertentu yang menyebutkan misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Gitu. Jadi ini masih konsep tanah air itu dalam bentuk yang nyata seperti yang kita lihat, tetapi ketika melihat anak muda itu menjadi sesuatu yang seperti out of date kayak gitu ya. Nah, saya mencoba menjelaskannya sebetulnya dari buku yang baru diluncurkan di LIPI yang sekarang berubah menjadi BRIN, yang Bapak Ibu saya kira bisa mendownload secara gratis, Nasionalisme ala Milenial, sebuah disrupsi. Jadi pertama mungkin kita bicara tentang milenial. Milenial itu kerap digambarkan sebagai sosok dengan nilai-nilai kosmopolitan, terutama ini karena bantuan teknologi informasi dan komunikasi yang terbuka terhadap perbedaan, meyakini nilai kemanusiaan yang universal. Mereka percaya bahwa gagasan baik yang dapat diambil dari mana saja, terlepas dari akar-akar primordialnya. Milenial, jika meminjam istilah Pramudia Anantatur, adalah seperti anak semua bangsa. Jadi mereka terhubung dengan semua negara, semua anak. Nanti contohnya saya kira seperti Mbak Diah, Mas Najih, dan juga Mas Irfan yang selalu kemana-mana ke seluruh dunia dan memiliki jaringan yang kuat tidak hanya pada satu negara, tapi banyak negara yang lain. Tetapi kita juga melihat sebetulnya anak muda tidak semuanya dalam gagasan semisal ini. Kita masih melihat tawuran antara anak muda di SMA, kemudian mereka yang tidak memiliki orientasi global juga banyak dan sebagainya. Tetapi saya ingin menggambarkan dua contoh ya representasi dari milenial itu. Yang pertama ini adalah Rich Giga, itu adalah rapper yang lahir dan besar di Jakarta, melalui homeschooling pendidikannya dan belajar bahasa Inggris itu otodidak melalui rubrik gitu ya, rubrik yang tersedia di YouTube. Yang kedua itu adalah contoh milenial. Jadi ini anak ini kemudian berpindah ke Amerika menjadi rapper yang di sana dan terkenal di sana, tetapi seperti tidak memiliki koneksi dengan kebangsaan dan nasional dan sebagainya kayak gitu ya. Yang kedua ini juga sama, mirip-mirip kayak gitu. Ini keterhubungan dengan teknologi informasi itu ya. Hatf Saiful Rasul ya. Anak pertama dari Saiful Anam, teroris yang terlibat dalam kekerasan di Poso, Sulawesi Tengah. Ia dengan bangga berfoto menyandang AK-47 yang tampak lebih besar dari tubuhnya sendiri. 1 tahun setelah menjadi prajurit ISIS, Hatf tewas terhentam bom dari pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika. Kita belajar dari dua tokoh itu ya. Hatf dan Rich sama-sama memiliki imajinasi yang terhubung dengan komunitas global. Mereka juga tumbuh dalam masyarakat di mana gawai, handphone, dan internet telah diterima sebagai keseharian. Namun di antara mereka berdua, sosok Rich lebih mewakili perbincangan umum mengenai sosok milenial. Ia percaya diri, salah satu ciri daripada milenial, memiliki aspirasi yang tinggi, ciri yang lain dari kelompok milenial, dan populer di masyarakat. Hatf hampir tidak diingat orang selain fakta keterlibatannya dengan ISIS dan kematiannya lewat bom tersebut. Tetapi mereka memiliki ciri keterhubungan dengan dunia,
piranti oleh gawai atau internet dan ingin menjadi bagian daripada komunitas global, bukan terikat pada satu negara tertentu. Ini anak milenial sekarang, anak muda sekarang kayak gitu. Nah, kalau sekarang berbicara tentang bagaimana cara mereka melihat tentang nasionalisme. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita melihat sebetulnya sosok muda yang diidolakan anak-anak muda itu seperti siapa saja. Ya, diantaranya semisal Ria Ricis, Atta Halilintar yang terkenal kaya dan kemudian ya mungkin pergaulannya banyak dan sebagainya dan terhubung ke banyak tempat kayak gitu ya. Yang diantaranya dibantu oleh vlog dalam YouTube gitu. Dan ini yang diantaranya adalah fakta teknologi informasi sebagai alat yang menghubungkan milenial itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, bagaimana konsep nasionalisme bagi mereka? Bagi milenial seperti Rich dan Hatef, batas negara bernama Indonesia itu hampir tidak memiliki arti apa-apa dalam hidup mereka. Saya nggak tahu kalau Mas Najih pasti tidak seperti itu kayak gitu ya, apalagi pemimpin IMM kayak gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian kita melihat anak-anak lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi tertentu dan aktivitas misalnya semisal di IMM dan sebagainya. Rich misalnya amat jarang berbicara mengenai Indonesia dan jika ditanya oleh penggemarnya, Indonesia cenderung digambarkan sebatas sebagai latar belakang tempat ia tumbuh lahir. Dan bagaimana kemudian dengan anak-anak yang mudah bermigrasi dari satu tempat kepada negara lain? Bagaimana kemudian menceritakan Indonesia? Mungkin sebagian akan menceritakan bahwa Indonesia adalah pasar yang potensial untuk market mereka. Indonesia adalah tempat katakanlah mendapatkan sumber-sumber katakanlah inspirasi dan sebagainya. Tetapi bagaimana keterikatan mereka kepada yang disebut dengan bangsa ini? Itu yang saya kira menjadi persoalan daripada nasionalisme ala milenial ini. Dan ini menjadi disrupsi kayak gitu. Nah, ini ada simbol lain yang mungkin kita bisa berbicara tentang nasionalisme. Ini yang terjadi di Amerika gitu ya. Jadi Colin adalah atlet American football yang menolak berdiri ketika lagu kebangsaan The Star Spangled Banner diperdengarkan sebelum pertandingan. Alih-alih ikut menyanyi, ia berlutut sebagai bentuk protes atas diskriminasi dan kekerasan yang masih banyak terjadi pada kelompok minoritas, khususnya warga keturunan Afrika Amerika. Nah, kalau bagi kelompok mungkin konservatif, ini adalah simbol perlawanan terhadap simbol kebangsaan. Dan itu terjadi di Amerika. Partai Republik seperti mengecam tindakannya ini, dan bahkan sebagian masyarakat memboikot produk Nike yang dia kemudian tahun 2018 lalu menjadi ikon daripada Nike. Ini Bapak Ibu bisa melihat kaos sepatunya, kaos kaki sepatunya dan sepatunya yang Nike. Nah, orang memboikot karena dia menjadi katakanlah iklan bintang iklan daripada Nike. Tetapi yang terjadi pada anak muda, justru mereka berbondong-bondong membeli produk Nike tersebut, meskipun ada sebagian yang memboikot. Dan ini kemudian menjadi laku keras daripada Nike. Nah, kita bisa melihat di sini, di antaranya bahwa simbol-simbol seperti lama, dalam bentuk katakanlah hormat bendera, atau kemudian simbol-simbol seperti NKRI harga mati, itu memiliki makna yang berbeda dan bahkan bisa jadi tidak memiliki makna sama sekali bagi anak muda. Pemahaman mereka lebih kepada kaitan yang universal, tidak pada satu bangsa tertentu, keterkaitan kepada umat manusia dan mungkin juga nasib orang yang lain yang berada di luar daripada dirinya. Dan ini satu persoalan kalau umpamanya kita berbicara tentang nasionalisme, kebangsaan, dan nasion, yang bukan hanya tantangannya yang kita sebut dengan HTI atau kelompok-kelompok transnasional, tetapi cara pandang tentang kosmopolitanisme itu sendiri. Nah, terakhir saya kira ini adalah bagian daripada mungkin kalau umpamanya dianggap sebagai solusi, meskipun bukan solusi yang final saya kira ya, bahwa mungkin kita bisa menyebutnya dengan nasionalisme kosmopolitan, atau bahasa yang lainnya mungkin nasionalisme yang berkemajuan gitu ya. Nasionalisme dalam konteks ini dipahami tidak sebagai ikatan eksklusif terhadap satu entitas negara bangsa. Sebaliknya, bentuk nasionalisme ini membuka kemungkinan bagi warga negara untuk bertautan dengan identitas-identitas lain di luar pertautannya dengan negara bangsa. Ini mirip dengan makna daripada Muhammadiyah yang berkemajuan, yang pada kalau umpamanya dalam Tanfid 2010 itu dimaknai sebagai
yang dekat maknanya dengan kosmopolitanisme, yaitu kesadaran sebagai bagian daripada warga global dunia dan keinginan untuk kemudian sharing dalam peradaban dunia itu, saling berbagi dan kemudian berperan di dalam membentuk peradaban dunia yang global. Tentu saja memiliki kaitan dengan kebangsaan yang dalam pemahaman yang lamanya, tetapi mulai beranjak kepada pemahaman yang lebih global terhadap kemanusiaan itu sendiri. Saya kira ini fenomena-fenomena yang terjadi pada kelompok milenial dan tantangan-tantangan nasionalisme, dan bagaimana kemudian kita menghadapi tentang fenomena kelompok milenial yang tidak terhubung dengan masa lalu, tetapi lebih banyak terhubung dengan masyarakat dunia melalui gawai. Ini menjadi persoalan, dan jawabannya saya kira akan kita bisa kita diskusikan bersama dan kita bahas bersama dalam malam ini atau selanjutnya. Terima kasih Mas Najih. Sekian dari saya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video JIB Talks kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian bisa mendukung kami untuk memproduksi konten-konten seperti ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kira-kira video apa lagi ya yang harus kita buat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.